Ramadan di sekolah sering jadi tantangan kan? Pembelajaran rasanya jadi lebih lambat, siswa juga kurang bersemangat. Nah, gimana kalau ada cara untuk mengubah momen ini jadi salah satu pengalaman belajar yang paling bermakna sepanjang tahun? Itulah yang mau kita bedah hari ini, sebuah kerangka kerja yang disebut model ramah. Pertanyaan ini kayaknya jadi pertanyaan wajib tahunan buat kita para pendidik ya kan. Setiap Ramadan datang, kita selalu dihadapkan sama dilema yang itu-itu lagi. Gimana caranya biar semangat belajar siswa tetap oke di tengah kondisi puasa, tapi esensi spiritual dari bulan suci ini juga tetap dapat. Dan kenyataannya di lapangan seringnya begini nih. Jam belajar jadi lebih pendek, energi siswa juga turun, dan ujung-ujungnya pembelajaran cuma seputar hafalan materi agama yang rasanya terpisah banget dari pelajaran lain. Jadi inti dari nilai-nilai Ramadan, kayak empati, kepedulian sosial, pengendalian diri, seringkali gagal nyambung sama tujuan akademis yang lebih luas. Dan ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Coba deh kita lihat data dari Kemendikdasmen ini. Hampir setengah responden dari tingkat SD ngerasain tantangan yang sama. Ini bukti kalau kita nggak sendirian, dan ini bukan masalah perorangan, tapi sebuah tantangan sistemik yang butuh solusi baru. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya. Ini dia, model ramah yang diperkenalkan oleh Kemendikdasmen. Namanya aja udah enak didengar ya, ramah. Sebuah pendekatan yang bersahabat, yang tujuannya agar pembelajaran di bulan puasa terasa lebih ringan dan menyenangkan. Nah, disinilah letak kerennya model ini. Ramah itu bukan cuma sekedar singkatan biasa. Dia punya dua lapis makna sekaligus. Pertama, sebagai nilai etis yang jadi fondasi karakter, yaitu responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kedua, sebagai langkah-langkah pembelajaran yang konkret. Untuk sekarang, yuk kita fokus dulu ke proses pembelajarannya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari huruf pertama, R, yang berarti rekognisi. Maksudnya apa sih ini? Jadi, rekognisi itu apa? Gampangnya gini, ini tuh pondasinya. Sebelum kita ngasih ilmu baru, kita cek dulu. Wadah murid-murid kita tuh udah ada isinya apa aja. Apa yang udah mereka tahu? Pengalaman apa yang nyambung sama topik ini? Intinya, kita nggak mulai dari halaman kosong, tapi dari titik di mana siswa berada sekarang. Dan dengan bantuan teknologi, tahap ini bisa jadi seru banget. Bayangin deh, siswa bisa jalan-jalan ke masjid bersejarah di dunia lewat VR, atau curah pendapat soal isu sosial di bulan puasa pakai papan tulis digital. Ini bukan lagi sekedar tanya jawab biasa, tapi benar-benar menciptakan pengalaman awal yang nempel di ingatan. Oke, modal awal siswa udah kita pegang. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua. A. Untuk analisis. Di tahap analisis ini, siswa diajak jadi detektif. Mereka nggak lagi cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi mereka diajak buat membedah, mempertanyakan, dan nyambung-nyambungin informasinya. Nah, disinilah kemampuan berpikir kritis mereka benar-benar diasah. Dan lagi-lagi, teknologi bisa jadi asisten yang luar biasa. Coba bayangkan, siswa meneliti data nyata soal peningkatan sampah makanan selama Ramadan, terus mereka ubah angka-angka itu jadi grafik yang bercerita. Ini bukan lagi soal katanya, tapi belajar pakai bukti nyata. Udah dianalisis nih masalahnya, terus ngapain? Ya jelas bikin solusinya dong. Nah, kita masuk ke tahap M, membuat. Di tahap inilah pengetahuan yang tadinya abstrak diubah jadi karya yang nyata. Siswa nggak cuma jadi penonton masalah, tapi jadi arsitek solusi. Bisa dalam bentuk prototipe, karya seni, atau bahkan aplikasi sederhana. Ini adalah bagian yang benar-benar memberdayakan siswa. Mereka bisa merancang kampanye sosial pakai alat AI, atau bahkan belajar coding dasar buat bikin aplikasi kalkulator zakat. Mereka jadi pencipta, bukan lagi sekedar konsumen informasi. Ide bagus doang kalau cuma di kepala atau di kertas ya, percuma kan? Makanya kita butuh tahap berikutnya, A. Untuk aksi. Inilah saatnya menurunkan ide dari langit ke bumi. Pembelajaran nggak lagi dikurung di dalam kelas. Siswa menguji gagasan mereka di dunia nyata, ngerasain langsung apa dampaknya, dan belajar baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Di sini, siswa itu beneran belajar skill dunia nyata. Misalnya, manajemen proyek. Mereka bisa pakai Trello buat bagi-bagi tugas, meluncurkan kampanye di media sosial, dan mantau hasilnya secara langsung. Ini tuh udah kayak simulasi dunia kerja yang sesungguhnya loh. Sebuah proyek itu belum benar-benar selesai sampai kita belajar darinya. Kita sampai di huruf terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, H, hasil dan refleksi.
Pembelajaran yang sesungguhnya itu terjadi saat kita berhenti sejenak untuk merenung. Di tahap ini, siswa nggak cuma melaporin hasil, tapi juga melihat ke dalam diri mereka sendiri. Apa ya yang aku pelajari? Apa yang berubah dari cara pandangku? Gimana pengalaman ini ngebentuk aku jadi pribadi yang lebih baik? Teknologi lagi-lagi bisa bikin proses refleksi ini jadi lebih hidup. Daripada cuma nulis esai, siswa bisa bikin portfolio digital yang keren, mereka merefleksi video yang lebih personal, atau berbagi pemikiran mereka di blog untuk dapat masukan dari orang lain. Dan penting nih buat kita tahu, model ramah ini bukan model yang asal jadi loh. Akarnya kuat banget, nyampur ide-ide keren dari pakar pendidikan dunia kayak John Dewey, sama kearifan lokal kita dari Ki Hajar Dewantara. Ini perpaduan yang solid antara teori global dan konteks lokal kita. Nah, ingat kan tadi ramah punya dua sisi? Disinilah semuanya nyambung. Setiap nilai etisnya itu jadi kayak kompas moral buat tiap langkah belajarnya. Sikap responsif memandu kita pas lagi rekognisi. Akuntabel jadi dasar waktu analisis. Hasilnya, pembelajaran yang nggak cuma bikin pintar, tapi juga menguatkan karakter. Jadi intinya begini, model ramah ini menawarkan cara untuk mengubah wajah Ramadan di sekolah. Bukan lagi sebagai masa di mana pembelajaran melambat, tapi justru jadi sebuah kesempatan emas untuk pembelajaran berbasis proyek yang mendalam, relevan, dan benar-benar punya makna. Jadi kerangkanya sudah ada nih di depan kita semua. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Langkah mana yang mau Anda coba duluan? Nggak perlu langsung semuanya kok. Cukup satu langkah kecil aja untuk membuat Ramadan tahun depan di sekolahan Anda jadi sedikit lebih ramah. Terima kasih.